Assalamualaikum, halo guys. Jadi hari ini Ovin bakal bahas tentang operasi sistem pertukaran ion. Nah, jadi di operasi sistem pertukaran ion ini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap layanan atau servis, yang kedua tahap pencucian balik, yang ketiga tahap regenerasi, dan yang terakhir tahap pembilasan. Nah, di tahap pertama atau tahap layanan itu adalah tahap di mana alat ion exchanger digunakan atau resin ion exchanger digunakan. Jadi operasi sistem pertukaran ion itu yang pertama adalah tahap layanan atau servis. Nah, di tahap ini itu tahap ketika resin digunakan. Nah, di tahap ini air masuk dari atas ke bawah. Oke, jadi ini adalah tempat air masuknya. Dan ini butiran-butiran ini adalah resin. Nah, ini adalah keran tempat air keluarnya. Oke. Jadi, misalkan air masuknya itu adalah bermuatan positif, maka resin di sini adalah bermuatan negatif dan mengeluarkan air yang bermuatan positif lebih sedikit. Nah, tetapi jika air masuk ini adalah bermuatan positifnya 100 dan air yang bermuatan positif yang keluarnya itu 98, maka itu adalah resinnya kurang efektif. Maka dari itu kita lakukan tahap kedua, yaitu tahap pencucian balik. Nah, tahap kedua itu adalah tahap pencucian balik. Nah, di tahap ini adalah tahap yang dilakukan jika kemampuan resin telah mencapai titik habis. Jadi, misalkan balik lagi ke tadi, air masuk itu 100 dan air yang keluar itu 98, maka resin itu adalah telah mencapai titik habis atau kurang efektif lagi. Maka kita lakukan pencucian balik. Nah, oke, jadi di tahap kedua ini adalah tahap pencucian balik. Di sini adalah dengan arah berlawanan. Jadi, air yang keluar tadi kita cuci balik dengan air biasa yang disemprotkan atau dialirkan dari bawah ke atas. Nah, oke, jadi di tahap pencucian balik ini mempunyai sasaran. Yang pertama itu pemecahan resin yang tergumpal. Nah, jadi di tahap layanan ini bisa menyebabkan resin itu ada gumpalan di sela-sela pinggirnya atau terdapat kotoran. Nah, di tahap pencucian balik ini mempunyai sasaran untuk memecahkan resin yang tergumpal tersebut. Yang kedua itu penghilangan kantong-kantong gas dalam reaktor. Dan yang ketiga pembentukan ulang lapisan resin. Ke tahap 3, yaitu tahap regenerasi. Jadi, tahap regenerasinya adalah proses atau operasi penggantian ion yang terserap dengan ion awal yang semula berada di dalam resin, dan pengembalian kapasitas ke tingkat awal atau tingkat yang diinginkan. Jadi, maksudnya, misalkan tadi air masuk itu adalah bermuatan positif dan resinnya bermuatan negatif. Telah dilakukan tahap layanan dengan tahap pencucian balik, maka air yang terdapat di dalam resin tersebut menyebabkan resin tersebut jenuh, maka akan mengubah si resin yang bermuatan negatif tadi berubah menjadi positif. Nah, di tahap regenerasi ini adalah tahap di mana kita mengembalikan lagi resin yang mula-mulanya negatif kembali ke negatif. Nah, di operasi regenerasi ini dilakukan dengan mengalirkan larutan regenerasi. Nah, larutan regenerasi itu bisa HCl dan NaOH. Nah, HCl ini digunakan untuk regeneran untuk kation dan HCl ini untuk anion. Nah, misalkan seperti peristiwa tadi, mula-mulanya resin bermuatan negatif, lalu jenuh menjadi positif, harus kita kembalikan lagi menjadi negatif, maka kita harus menambahkan larutan regeneran anion atau NaOH. Nah, jadi di proses regenerasinya ada 3 proses. Yang pertama backwast, slow range, dan fast range. Nah, oke, jadi proses pertama itu backwast. Nah, backwast ini yaitu mengalirkan air bersih ke arah berlawanan melalui tangki sampai air keluaran yang bersih. Jadi, misalkan ini ion exchanger dan ini keran. Ini resinnya. Nah, jadi proses backwast ini mengalirkan secara berlawanan. Jadi, air bersih kita alirkan dari bawah ke atas sampai air keluarannya juga bersih. Nah, yang kedua itu adalah proses slow range. Nah, slow range ini yaitu mengalirkan air pelan-pelan untuk menghasilkan regeneran dalam resin. Jadi maksudnya misal ion exchanger
Ini resinnya. Nah, misalkan resin yang bulan-bulannya itu negatif, lalu berubah menjadi positif, nah harus kita kembalikan lagi menjadi negatif. Nah, berarti kita harus menggunakan regeneran NaOH. Nah, pada proses slow rise ini adalah mengalirkan air pelan-pelan. Nah, mengalirkan air pelan-pelan itu dari atas ke bawah. Nah, jadi air atau larutan regeneran NaOH kita alirkan ke bawah. Lalu ada proses ketiga yaitu phase rinse. Nah, phase rinse ini membilas unit dengan laju yang lebih cepat untuk menghilangkan regeneran sebelum mengoperasi lagi. Nah, jadi phase rinse ini misal ion exchanger, lalu ini ada resinnya. Nah, jadi si phase rinse ini mengalirkan si larutan NaOH tadi ke bawah, dari atas ke bawah itu dengan lebih cepat. Nah, jika slow rinse tadi pelan-pelan atau lambat. Nah, phase rinse itu lebih cepat. Ini perbedaan dari slow rinse dan phase rinse. Oke, kita masuk ke tahap 4, tahap pembilasan. Jadi di tahap pembilasan ini adalah dilakukan untuk menghilangkan sisa larutan regenerasi yang terperangkap oleh resin. Kita balik lagi ke tahap sebelumnya, yaitu tahap regenerasi. Di tahap ini kita menggunakan larutan HCl dan NaOH. Jadi di tahap pembilasan kita harus menghilangkan sisa larutan yang terperangkap. Jadi menghilangkan sisa larutan HCl atau NaOH yang terperangkap di dalam resin. Nah, pada tahap pembilasan ini, di tahap pembilasan ini kita melakukan menggunakan air produk. Nah, di tahap pembilasan ini ada dua tingkatan, yaitu tingkat laju air yang rendah untuk menghilangkan larutan regenerasi, dan yang kedua tingkat laju alir tinggi untuk menghilangkan sisa ion. Jadi tahap tingkatan yang pertama itu kita alirkan dengan rendah untuk menghilangkan larutan regenerasi yang terperangkap oleh resin, dan yang kedua itu tingkat laju alir yang tinggi untuk menghilangkan sisa ion pada resin. Nah, oke, kita simpulkan lagi. Jadi operasi sistem pertukaran ion itu ada 4 tahap. Yang pertama itu layanan, yang kedua pencucian balik, dan yang ketiga itu regenerasi, yang keempat itu tahap pembilasan. Nah, di tahap regenerasi ini kita harus melakukan 3 proses. Yang pertama itu backwash, yang kedua slow rinse, yang ketiga phase rinse. Nah, di tahap pembilasan juga kita menggunakan dua tahap, ada 2 teknik ya. Yang pertama dengan aliran rendah, dan yang kedua itu dengan aliran itu tinggi. Nah, di tahap layanan itu tahap yang digunakan atau tahap yang menggunakan ion exchanger atau resin, tahap awalnya. Jadi air masuk dan mengeluarkan air produk. Nah, di tahap pencucian balik ini, jika si resin yang di tahap layanan ini tidak efektif, maka kita lakukan dengan tahap pencucian balik. Nah, di tahap pencucian balik ini kita dengan arah berlawanan. Jadi kita memasukkan air biasa ke atas, dari bawah ke atas. Nah, di tahap yang ketiga, tahap regenerasi itu ada 3 proses. Yang pertama itu backwash. Ini itu mengalirkan air biasa dari bawah ke atas. Lalu di tahap kedua itu mengalirkan larutan regeneran NaOH atau HCl, di mana NaOH untuk anion dan HCl untuk positif atau kation. Ini pada slow rinse ini mengalirkan si larutan regeneran dari atas ke bawah dengan pelan-pelan. Nah, lalu phase rinse. Phase rinse ini mengalirkan NaOH atau HCl dari atas ke bawah dengan lebih cepat daripada si slow rinse. Dan di tahap pembilasan itu ada 2 teknik. Yang pertama itu aliran rendah,
Ini untuk menghilangkan larutan regeneran pasir. Yang kedua ini aliran tinggi. Nah, ini untuk menghilangkan sisa ion pada resin. Nah, oke, sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta catch 'em all.